Siap-siap tuh. Ya. Menyulam si kuntul wali dua bertahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera bagi kalian semua. Peserta didik kelas 11 asistensi keperawatan yang hari ini nampak cantik-cantik dan tampan ganteng. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan berdoa dulu agar proses belajar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu silakan. Perhatian. Siap. Baca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran saya itu berada di jam ketiga, ya, masa-masa yang rentan kondisi kita yang memang sudah lelah di pagi hari, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk bisa mengarungi pembelajaran selama dengan saya. Tidak apa-apa ya. Oke? Oke. Are you ready? Ready. Siap? Siap. Untuk menambah semangat, saya ada sedikit intermezzo. Di hadapan kalian sudah terpampang seperti biasa. Anda nyari ulu hati baiknya sarapan. Kalau tidak sempat janganlah coba loncat-loncat. Wahai siswa-siswi yang cantik juga non tampan. Walau hanya bisa terlihat dari yang sedotan. Wahai insani belajarlah kau dengan sepenuh hati agar temui nikmat ilmu yang sangat hakiki. Janganlah kau kawan biasanya beralasan. Nanti engkau bisa jadi kawannya setan. Bila memang engkau lapar segeralah untuk makan. Bila rajin engkau belajar bila engkau berkawan. Ingatlah selalu budaya kita bahasa Indonesia. Siapa lagi yang akan melestarikan kalau bukan kita? Belajarlah dengan benar agar kau tidak mudah tersasar. Dengan kau pintar, masa depan akan terbuka lebar. Janganlah kau ragu hingga buat menjadi guru. Janganlah merasa takut selama kau belajar dengan guru berilmu. Biar tukang buat kalian semua. Teman kalian yang hari ini tidak dapat hadir. Kalau Sued masih sakit itu? Masih sakit? Ya. Kalau si Maimunah masih sakit juga? Ya udah. Cantika ada? Mana Cantika? Mana? Ya. Kalau Dea ada? Kalau Dea Nidaul ada? Desra ada? Ada. Neng Resi ada? Ada. Ujang Hadir. kemarin katanya sakit panuan ya? Enggak, Pak. Oh, katanya berobat apa? Kata teman kamu kan kemarin katanya Jalan. sakit apa? Sakit kepala, Pak. Sakit Kemarin kepala, ke oh. sekolah, iya. Oh gitu ya Allah. Cepat sembuh ya. Iya, Pak. Udah sembuh sih, Pak, sekolah. Oh ya. Ripal mah Ripal. Hadir. Ya oke. Sylvia Natasha. Ya. Siti Rohmat. Kemarin katanya Siti Rohmat lagi ini ya. Sakit kepala juga. Gara-gara masuk angin. Kok bisa gitu? Kok nggak tahu? Kurang makan apa kurang kasih sayang? Kurang kasih sayang ya? Masya Allah. Ujang nanti malam minggu main aja ke sana. Ya. Sulaiman. Hadir. Sulaiman. Iya, Pak. Katanya lagi ada masalah ya sama keluarga ya? Enggak, Pak. Kemarin. Enggak. Masalah apa? Enggak ada. Katanya bertengkar sama mama. Benar. Ya, bohong enggak. Katanya uang mama diambil sama kamu.
Bener nggak? Bener nggak uang mama kamu diambil sama kamu? Itu minjem Pak itu mah. Oh pinjam. Ya kalau mau minjem bilang dulu, nggak boleh kayak gitu. Ya. Jangan diulangi lagi. Ya Pak. Sri Angelina. Iya, Di. Iya. Baik. Putri Aulia. Hadir. Ya. Cinta. Hadir. Saya kalau mendengar nama cinta itu mengingat masa-masa indah dulu begitu. Ya. Cinta bukan masalah dari hati ke hati ya, tetapi cinta sendiri di sini adalah cinta yang memiliki singkatan tersendiri. Ya. Cinta identik dengan perasaan seorang laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke perempuan, ya. Atau sebaliknya. Tapi cinta dasarkan paradigma saya bukan cinta masalah itu, tapi cinta untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Cinta itu ada singkatannya. C. Cari tahu apa yang belum aku tahu. Ya. I. Ini bukan terakhir kali aku menuntut ilmu. Ya. N. Apa N-nya? Nong, bukan. Norma dan peraturan akan senantiasa menuntutku. T-nya apa T-nya? Yang tahu saya kasih uang. Taat. Taat apa? Taat cinta lagi. Ada yang bisa? Aturan yang diberikan di sekolah. T-nya itu Taat aturan yang ada di sekolah. ada yang lain? Awas ya, jangan asal sebut. T-nya apa? C-I-N-T. T-nya apa? Tanpa ada rasa ragu, pintu kesuksesan akan senantiasa menuntunku. Terakhir nih, A-nya yang bisa saya kasih saldo dana. Aku sukses. Aku apa? Sukses. Sukses. Cuma gitu doang. Ada lagi A-nya apa? Ayo. Aku yakin bisa karena aku mampu. Ya. Jadi CINTA itu kalau bisa bukan untuk pacaran, tetapi tolong cari ilmu pengetahuan dan keterampilan semasa kalian belajar di sekolah. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik. Baiklah, kawan-kawan SMK Islam Terpadu Yasin kelas 11 asistensi keperawatan. Silakan buka akun YouTube kalian. Akun YouTube kalian agar bisa mengikuti pembelajaran streaming online yang hari ini akan saya coba terapkan. Sebetulnya konsep belajar ini pernah saya terapkan di pertemuan yang lalu. Semoga saja kalian masih ingat cara-caranya ya. Ya. Alhamdulillah listrik kembali menyala dan kita bisa melanjutkan materi-materi yang tadi belum sempat tersampaikan. Tetapi ada tadi penyampaian dari teman kalian yang telah berusaha mengungkapkan kembali apa yang dia pahami terkait. Sudah dibuka akun YouTube-nya? Sudah? Masih ingat channel kita apa? Bourbon Style, ya. Ini depo kos. Tadi siapa yang mana orangnya? Pakai email kamu. Email yang kemarin. Email yang biasa kita gunain. Oh ini dia sih ya namanya ya. Ya udah. Kok emailnya seperti ini ya? Nah, ini kalau bawaannya. Ya, kalau lain kali kalau misalkan mau masuk belajar online, bukan online sih, mestinya belajar streaming dengan saya, tidak boleh menggunakan email yang seperti ini ya. Nah, siapa? Ini kurang sopan nih. Depol, kostai apa? Kemudian Acep, mana Acep? Ya. Mana yang lainnya? Silakan kasih komentar. Sebagai bukti kalian hadir hari ini. Jadi saya itu konsep absennya tidak hanya mengabsen manual kertas di sini ya, tetapi juga harus ada history
komentar di live streaming saya. Dea Sakila, mana? Dea Sakila, oh iya ada. Jiren, Siti Rohmat ya? Kok emailnya Jiren? Pakai email siapa ini? Lain kali pakai email nama sendiri ya. Nidaul Hasanah mana? Bentar saya lihat dulu absen di kertas. Ya ada. Oke. Selamat bergabung. Mana yang lainnya? Pokoknya kalau misalkan di antara kalian yang hari ini hadir, sekalipun tadi sudah absen manual, tetapi tidak memberikan komentar atau tidak memberikan bukti kehadiran di streaming live saya di YouTube, maka dianggap tidak hadir. Ayo, usahakan. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Kita akan mulai nih. Ayo. Ada Resti, mana Resti? Ya, bagus. Putri Aulia, kok ada 1, 2, 3? Putri Aulia mana? Ini Pak. Putri Aulia hadir putih apa ini? Tipo. Info Pak. Salah nih. Oh iya. Putri Aulia Putri. Itu lagi orangnya. Mana yang lain? Ayo cepat masuk. 4 menit lagi. Silakan. Desra, udah masuk tuh. Waktunya 3 menit lagi, ayo. Kemarin kan sudah saya informasikan bahwasanya untuk pelajaran hari ini tuh kita akan belajar dengan menggunakan media streaming di YouTube. Dengan konsekuensi kalian persiapkan terlebih dahulu emailnya, akun channelnya. Katanya kemarin udah siap. Mau Sri Wahyu ini, ayo. Ya ada di absen hari ini ada. Desri Gunawan, mana orangnya? Ya, oke ada. Ujang, ayo masuk Ujang. Oh ngedrop? Katanya kan siap dan mau belajar. Sebelum saya lanjut, ada sedikit ice breaking yang mungkin akan lebih memotivasi kalian, lebih memfokuskan diri kalian agar kalian lebih siap dari segi fisik maupun psikis. Ya. Baik. Ketika saya bilang ikuti kata-kata saya. Sapi, 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 sapi. Monyet, 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 monyet. Ikuti. Sapi, 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 sapi. Monyet, 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 monyet. Ada berapakah monyet? Ada berapa? Oke. Kenapa mengulang kata yang sama? Bukan jumlahnya. Kenapa? Karena clue-nya mengikuti kata-kata saya. Oke. Satu ice breaking lagi. Clue-nya, petunjuknya. 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Logika gini. 1 itu hari Senin, 2 hari Selasa, 3 hari Rabu, 4 hari Kamis, 5 hari Jumat, 7 hari Sabtu. Kalau 2 tambah 5 berarti berapa? 7. Jawabannya Minggu. Ya, seperti itu. Paham nggak? Clue-nya adalah 7 hari, 1 minggu ada 7 hari. Ketika ada pertanyaan 2 tambah 1 jawabannya Rabu, bukan angka tapi hari. Paham ya? Oke. Sudah siap mengikuti pelajaran saya? Siap. Kali ini saya seperti pada mata pelajaran sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita mengadakan
konsep pembelajaran yang berbasis online. Artinya apa? Di KD yang pertemuan lalu, kalian belajar KD menyusun teks resensi, di mana kalian menelaah isi dan sistematika dari teks resensi itu seperti apa, ya. Ada yang masih ingat materi teks resensi yang terkait dengan unsur dan sistematika teks resensi? Apa saja? 1. Unsurnya apa? Identitas buku, pintar. Terus apa lagi? Apa? Sinopsis. Terus apa lagi? Ya, bentar ya. Mohon maaf. Ini dari tadi kita mengalami gangguan terus. Dan hari ini pembelajaran terkendala masalah pemadaman listrik yang sering kali berulang begitu. Tetapi tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar materi hari ini. Ya. Setelah itu apa lagi? Penilaian, terus rekomendasi, terus apa lagi? Hah? Ya, unsur. Kalau sistematikanya apa aja? 1, ada 3 poin ya. 1, orientasi, terus argumentasi. Ya, gitu. Terus kalau kita melihat lagi lebih dalam, kaidah kebahasaan dan teks resensi apa saja yang kalian cermati di pelajaran yang lalu? 1, adanya konjungsi penerang. Apa itu konjungsi penerang? Kata hubung ya. Konjungsi penerang apa? Penerang kata, istilah atau kalimat sebelumnya. Oke, good. Contoh buktinya apa? Contoh kalimatnya. Bahwa tokoh tertulis telah ditemukan tidak sadarkan diri oleh warga dalam keadaan mengenakan celana dalam bermotif Doraemon berwarna pink. Oke, bisa tolong dituliskan? Putri ya namanya ya? Coba tolong tuliskan, Putri, sini. Di papan tulis. Contohnya saja, contoh kalimat konjungsinya. Selain konjungsi penerang apa lagi? 2, konjungsi persuasif. Apa itu maksudnya? Ya, sambil menunggu teman kalian mencatat di papan tulis, saya ingin ada di antara kalian yang mampu menerangkan sekaligus membuktikan atau menyajikan contoh dari kalimat konjungsi persuasif. Silakan buka lagi ingatan kalian terkait materi itu sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita tempuh hari ini. Persuasif apa? Kalian pernah mendengar istilah iklan, slogan? Ya. Apakah ada kata-kata ajakan yang merayu? Ada. Contoh kata ajakan apa? Kata ayo. Terus apa lagi? Mari. Ya, seperti itu. Nah, kalau persuasif sama ajakan sama apa tidak? Hah? Sama. Ya, karena persuasif itu merupakan tujuannya itu adalah untuk mengajar. Jadi kalau misalkan disatukan 2 istilah tadi, konjungsi persuasif apa maksudnya? Kalau konjungsi apa tadi? Kata hubung ya. Yang menyatakan menerangkan kata, istilah atau kalimat sebelumnya. Kata hubung yang menerangkan kepada pembaca dengan maksud dan tujuan untuk mengajak. Begitu. Kamu sebetulnya habis ya? Iya. Iya, ini pakai ini aja ya. Maaf ya. Ya. Kemudian kebahasaan yang ketiga apa lagi? Apa lagi? Ada konjungsi kausal. Apa itu konjungsi kausal? Apa? Udah, coba tolong tanya. Ya, baik teman kamu yang ada di depan sudah mencatat pada papan tulis contoh kalimat konjungsi penerang. Berdasarkan kepemahaman kamu, Neng Putri, coba tandai mana yang menjadi karakter konjungsi penerang, yang mana? Hah?
Ya, tandai. So, tandai. Siapa lagi? Yang mana lagi? Salah. Yakin? Konjungsi penerang itu tadi apa ya? Konjungsi penerang itu adalah kata penghubung yang menerangkan apa? Istilah kalimat sebelumnya. Bahwa tokoh Samsudin telah ditemukan tidak sadarkan diri. Tidak sadar. Kalimat awalnya mana? Coba lihat lagi contohnya mana? Oh, baliknya ke sana. Ya, yang mana contohnya? Dalam buku ini diceritakan harusnya itu. Ya. Ini mah kalimat keduanya ini. Ya, jadi konjungsi penerang itu adalah konjungsi yang menerangkan kalimat awalnya ditegaskan pada kalimat berikutnya. Oke, jadi ke kalimat konjungsi penerang itu akan sah bila terdapat dua kalimat, bukan hanya satu kalimat. Karakteristik dari konjungsi penerang itu ditandai dengan kata bahwa. Ya, nah teman kamu sudah mencoba memperbaiki dan memang harus kita akui dalam penggalian makna, struktur kalimat dan pengidentifikasian klasifikasi kata itu memang tidak mudah ya. Kalian perlu pembelajaran yang intens, terutama biasakan diri sehari-hari itu untuk membaca selalu agar pembenaran kata kalian, pengetahuan kalian, keterampilan kalian dalam mencermati setiap kata-kata itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya bisa meningkat begitu. Orang yang jarang membaca tidak akan mudah mereka untuk bisa menulis, apalagi berbicara di depan seperti ini. Ya, sama kita juga lagi belajar. Ya, yang sampai konsep belajar yang ketika kalian dihadapkan dengan seperti ini, kalian merasa, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Jangan seperti itu dulu. Ketidakmampuan kalian itu mungkin didasari karena kebiasaan dulu kalian tidak mau membaca. Ya. Oke, silakan yang Putri. Gimana? Tandai, coba jelaskan kepada kita. Ya, coba tandai. Sebagai apa itu? Kalimat satu ya? Tandai kalimat satu. Tulis nomor satu. Tulis nomor satu. Ya, satu. Ya. Terus? Ya, tandai dua. Kalimat ketiganya mana? Oh ya, sampai ke mengenakan. Ya, sok tandai. Ya. Sampai itu kalimat terakhir. Kan tanda kalimat itu kan salah satunya dengan ada tandanya titik ya? Ya. Ya, kasih nomor 3, tanda 3. Ya. Baik. Terima kasih kepada Rian Putri, berikan tepuk tangan yang meriah buat. Ya, syukur alhamdulillah. Tadi teman kalian sudah mampu membuktikan kepemahamannya dia terkait dengan satu dari sekian banyaknya kajian kebahasaan yang ada dalam teks resensi. Sebetulnya ada 4, yaitu konjungsi penerang, kemudian kausal, apalagi temporal, terus terakhir apa? Terakhir apa terakhir? Persuasi dan argumentatif. Ya. Ada yang salah nggak tadi pernyataan saya? Jadi kebahasaan itu ada berapa? Ada 4. Coba cermati kata-kata saya. 1, penerang. 2, temporal. 3, kausal. 4, persuasi. 5, argumentatif. Ada yang salah tidak? Saya ulang lagi ya.
Kebahasan teks esensi itu ada 4. 1. Konjungsi penerang, 2. Temporal, 3. Argumentasi, 4. Persuasif, dan 5. Kausal. Salah apa? Benar. Salah. Di mana salahnya? Temporal. Temporal. Tidak ada temporal, ya bagus. Sengaja saya menyampaikan pernyataan tersebut biar kalian berpikir keras. Karena konsep belajar dengan saya itu, khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia, itu harus berbasis hot. Apa itu hot? Panas. Hot ya memang. Bahasa Inggrisnya panas itu adalah hot. Arti bahasa Indonesia panas. Tapi yang dimaksud bukan itu. Hot itu adalah high order thinking skill. Artinya kalian di masa milenial sekarang ini, kalian wajib berpikir keras, berpikir tinggi. Ya, seringkali saya di setiap pembelajaran itu menyampaikan pernyataan, tolong otak itu jangan dipajang, tapi digunakan. Ya, itu sejalan dengan konsep belajar HOT, High Order Thinking Skills. Ya. Ya, alhamdulillah, kebetulan listriknya kembali menyala dan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dengan menggunakan media inovasi yang memang menjadi tuntutan di masa sekarang ini. Saya menggunakan media berbasis animasi teks yang interaktif melalui aplikasi PowerPoint, ya. Kira-kira tadi materinya sampai mana ya? Kaidah kebahasaan, pinter. Ya, langkah-langkah menyusun atau mengkonstruksi resensi antara lain yang pertama, 1. Adanya tahapan pertimbangan. Maksudnya apa? Pertimbangan terlebih dahulu buku apa. Jadi kalian sebelum menulis itu pertimbangkan buku mana yang akan kalian pilih untuk kalian nilai baik buruknya seperti apa, begitu. Misalkan kalau kalian sukanya sastra, kira-kira ada tidak yang menyukai buku sastra? Halo? Buku apa saja yang kamu tahu? Buku sastra. Laskar? Pelangi. Terus apa lagi? Dilan. Kalau Dilan karya siapa? Dilan karya siapa? Ayo? Tidak tahu Pak, cuman apa? Ya, Dilan itu merupakan salah satu karyanya Pidi Baik, ya. Tahu Pidi Baik Kak? Ya, Pidi Baik itu merupakan salah satu penulis novel terbaik di Indonesia tuh. Ya, karyanya sangat-sangat empau. Selain Andrea Hirata. Kalau Andrea Hirata masih ingatkah karya-karyanya seperti apa? Berapa karya yang beliau buat yang mungkin mendunia begitu dan membuat viral? Halo? Apa saja karya Andrea Hirata? Laskar Pelangi. Selain Laskar Pelangi apa aja? Sang Pemimpi. Terus apa lagi? Ederson. Terus apa lagi? Ayah. Hah? Ayat. Novel Ayan? Ayah. Ayan? Ayat. Ayah, bapak. Enggak, bukan. Bukan novel karyanya Andrea Hirata. Satu lagi, ayo. Laskar Pelangi tadi udah. Sang Pemimpi udah. Ederson udah. Terus Mariamah Karpov udah. Tinggal satu lagi apa? Kalau nggak salah ada 4 deh. Ya, karyanya Andrea Hirata. 1. Laskar Pelangi. Kedua. Cinta dalam gelas. Hah? Cinta dalam gelas. Bukan. Dia mungkin kamu salah minum obat ya. Kamu lupa ya. Kemarin kalau tidak salah kan sudah disampaikan 4 karya terbaik dari Andrea Hirata. Ya.
1 Laskar Pelangi, 2 Mariamah Karpov, 3 Sang Pemimpi, 4 Ederson, 5 gelas kaca. Salah apa benar? Saya ulang lagi. 4 karya terbaik dari Andrea Hirata. Yang pertama Ederson, Laskar Pelangi, Mariamah Karpov, Sang Pemimpi, dan gelas kaca. Kira-kira dari keempat karya itu mana yang salah? Gelas kaca, karena bukan karyanya beliau. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan asal ya, maksudnya tidak apa-apa kalau memang itu dasar pengetahuan kamu seperti itu, nggak apa-apa sampaikan. Namanya juga belajar. Jangan takut untuk menyampaikan apa yang kamu tahu, ya. Yang kedua itu adalah sebagai bahan informasi. Artinya apa? Memang resensi merupakan fondasi dasar bagi kita yang memang sebagai pelajar itu, khususnya menggali ragam informasi yang terdapat pada resensi. Dengan cara apa? Menganalisa, ya. Kemudian menyunting juga bisa. Kalau menganalisa, seperti apa maksudnya? Halo? Menganalisa apa maksudnya? Menentukan diedit. Menyunting itu hampir sama dengan mengedit. Artinya merubah sedikit-sedikit, ya. Ketika kalian sudah mampu menyunting atau merubah itu, kalian mampu membangun kembali tatanan teks resensi dari karya orang lain. Setelah dibaca, dipahami, ditentukan mana saja unsurnya, kemudian dirubah sedikit-sedikit oleh kalian dan dibangun lagi dengan gaya bahasa kalian, dengan kepemahaman kalian, ya. Izin ada yang nelfon, boleh? Ya, boleh. Silakan. Seperti itu. Langkah yang ketiga yaitu identifikasi poin penting. Apa maksudnya? Tadi dari kegiatan menganalisis atau menganalisa, kita bisa dengan secara langsung maupun secara tidak langsung menentukan poin mana nih yang sekiranya menjadi acuan kita untuk dapat menyunting atau mengedit dan membangun kembali atau menciptakan produk teks resensi dari teks resensi yang lama berdasarkan karya kita, berdasarkan kepemahaman kita dengan gaya bahasa kalian, gitu. Ya. Langkah terakhir yaitu menuliskan. Apa maksudnya? Ya tadi, kalau kalian mendengar istilah menciptakan, kemudian merekonstruksi, menuliskan, itu hampir sama, ya. Cuma kalau menuliskan itu bisa saja menuliskan dari nol tanpa melihat sama sekali referensi-referensi yang lain. Ya, bisa pula menuliskan itu adalah berdasarkan pola pemahaman kita dari hasil analisa kita, ya, terkait dengan karya orang lain tadi, ya. Nah, menuliskan di sini sangkut pautnya adalah dengan merekonstruksi. Artinya ketika kalian sudah membaca, mampu mengubah sedikit-sedikit apa yang ditemukan, kemudian bisa membuat ulang resensi yang baru. Baik, lebih lanjut lagi kita akan coba gali materi yang ada pada video berikut. Semoga kalian bisa mencermati dengan seksama begitu. Dari manfaat tersebut, harapan saya kepada kalian ketika kalian mampu memahami dan membandingkan isi teks resensi, kalian dapat mengapresiasi karya teks resensi maupun karya lainnya yang akan dibuat teks resensi oleh kita begitu dengan sangat baik. Sehingga dari hasil mengapresiasi itu, kalian termotivasi untuk dapat membuat karya teks resensi maupun membuat novel yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hari ini kita akan belajar teks resensi, namun dalam kajian mengkonstruksi teks resensi. Maksudnya mengkonstruksi apa? Mengkonstruksi itu artinya kalian membuat ulang resensi-resensi yang sudah kalian baca
Berdasarkan analisa kalian, ke pemahaman kalian, kalian buat lagi dengan gaya kalian, begitu maksudnya. Ya. Sebagai materi penunjang pembelajaran kita hari ini ya. Kedengaran nggak? Emang belum dinyalain? Nah, ini nih. Adapun mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar kalian yang akan ditempuh pada KBM kali ini ialah kalian nanti akan dibentuk kelompok belajar. Lalu di kelompok belajar itu kalian dipersilakan untuk mengunduh LKPD yang telah terposting pada blog pribadi saya, yaitu www.blogger.com. Nanti kalian akan menemukan sebuah situs blogger gratisan, sekalipun gratisan ya, insya Allah berkualitas lah. Di sana terdapat postingan-postingan edukasi ya terkait dengan materi mata pelajaran saya, mulai dari materi anak SMP bahasa Indonesia, anak SMA ataupun SMK anak bahasa Indonesia, kemudian tingkat ke perkuliahan begitu. Lalu isilah sejumlah tugas yang tercantum pada LKPD dengan cara mendiskusikan setiap jawaban bersama anggota kelompok. Setelah LKPD itu diisi dengan jawaban dari hasil diskusi bersama teman kelompok, selanjutnya perwakilan masing-masing kelompok itu wajib mengemukakan kembali jawaban yang telah diisinya bersama kelompok di depan kelompok lain. Setelah uraian tadi terkait dengan materi yang telah dipelajari maupun materi yang akan dipelajari hingga pada mekanisme pembelajaran hari ini, apakah sudah bisa kalian pahami semua? Baik Pak, sudah paham. Ya, bagus. Baiklah. Selanjutnya saya ingin mengetahui sekilas pengetahuan dan keterampilan kalian dalam menempuh pembelajaran kali ini, yaitu menyusun teks resensi. Maka saya sajikan sejumlah latihan soal pada Google Formulir. Google Formulir itu linknya akan saya kirimkan ke WA Group ya, yang biasa kita gunakan. Saya kirimkan sekarang. Sudah ada? Ya, sudah ada Pak. Baik, ya sudah saya kirimkan. Kemudian silakan dapat diakses dan langsung dikerjakan dengan cermat selama kurun waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Setelah pengisian latihan soal melalui ajang post-test pada Google Formulir tadi, semua jawaban sudah masuk ke akun Google Formulir saya. Selanjutnya saya akan membahas satu soal, satu jawaban saja dari salah seorang di antara kalian yang telah menjawab latihan soal kemudian telah mengirimkannya ke akun Google Formulir saya. Ya, baik. Setelah kalian tadi mengerjakan sejumlah soal pada tes awal tadi, maka selanjutnya saya akan mencoba membahas satu jawaban dari satu soal salah seorang dari kalian. Mengingat waktu yang ada juga relatif terbatas, namun data dari rekapan respon jawaban yang telah masuk ke akun Google Formulir saya menyimpulkan bahwa rata-rata kalian cukup bagus dalam menentukan pilihan jawaban, namun kurang cermat dalam menyajikan alasan pendukung. Baik, ini dia soal nomor 4 atas nama Nidaul. Jawaban yang dipilih dari soal ialah D. Tentu jawabannya sangat tepat, namun ketika mencantumkan alasan, Nida terkesan kurang sejalan begitu dengan pilihan yang dia tentukan dari opsi jawaban, yaitu buku tersebut sangatlah tidak layak dibaca karena tidak dimengerti. Begitulah.
Padahal kalau kita lihat dari pilihan jawaban A, B, C itu merupakan pernyataan-pernyataan yang bukan menggambarkan tentang kelemahan buku, tetapi malah sebaliknya. A, B, dan C itu merupakan pernyataan-pernyataan yang mengemukakan tentang suatu kelebihan dari buku tersebut. Nah, untuk yang D, harusnya Nida memberikan alasan pendukung yang logis dan kuat dari pilihan tersebut, yaitu mengapa dia milih D? Karena D, pilihan jawaban D merupakan pernyataan yang menggambarkan tentang kelemahan buku. Hal itu ditandai dengan adanya kata buku ini sebenarnya menarik, tetapi penulis sering menggunakan istilah yang tidak umum. Logisnya, ketika sebuah buku itu menarik tetapi kata-katanya sangat kurang atau relatif tidak mudah untuk dimengerti, ya berarti menandakan adanya kelemahan, begitu kan? Karena untuk orang awam, untuk orang yang berpendidikan saja, ketika menemukan istilah-istilah yang tidak dimengerti atau yang masih tabu di pembendaharaan katanya, tentu itu menjadi sebuah kesulitan. Apalagi ketika buku itu dihadapkan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja begitu, bukan orang pendidikan, tentu menjadi momok yang sangat menakutkan untuk dia baca karena sulit untuk dipahami. Nah, harusnya seperti itu penggambaran alasannya. Tapi tidak apa-apa. Semoga kedepannya Nida maupun teman-teman yang lain bisa lebih berani mengemukakan alasan-alasan yang logis, yang kuat, yang mampu mendukung setiap pilihan jawaban. Ya, tak ubahnya ketika kalian menentukan sebuah pilihan dalam kehidupan, tentu harus disertai dengan alasan-alasan yang betul-betul logis, kuat, dan mampu mendukung dari pilihan tersebut. Hal itu merupakan perilaku atau etika dari kehidupan seseorang yang mau tumbuh untuk dewasa. Ya, semangat terus. Ya, siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya sajikan sebuah materi yang akan kita pelajari hari ini. Saya tampilkan melalui video yang sudah saya pelajari sebelumnya, dan memang video ini sangat cocok dan diharapkan bisa memudahkan kalian dalam memahami materi menyusun teks resensi yang kalian tempuh pada hari ini dengan saya. Ya, selamat menyaksikan. Siap ya? Siap. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan kita tetap mengikuti imbauan dari pemerintah untuk tetap melakukan aktivitas di rumah saja. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini juga saya kembali mengingatkan bagi Anda yang belum menyelesaikan tugas yang saya berikan pada pembelajaran sebelumnya, mohon segera diselesaikan dan dikumpulkan bersamaan dengan tugas yang akan saya berikan pada pembelajaran kali ini. Dan saya minta juga untuk anak-anak sekalian agar lebih serius lagi dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, karena bobotnya sama dengan pembelajaran yang kita laksanakan secara tatap muka seperti pada umumnya. Adapun untuk materi pokok yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah tentang menulis resensi. Artinya nanti dalam prosesnya Anda akan diminta untuk membaca sebuah buku, kemudian buku tersebut Anda resensi, kemudian hasilnya Anda kumpulkan kepada saya.
Sebelum Anda memulai aktivitas menulis resensi, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Untuk itu silahkan anak-anak sekalian mendengarkan penjelasan sebagai berikut. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya Anda sudah memahami terkait dengan struktur dan juga kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam penulisan teks resensi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan ke kompetensi dasar keterampilan 4.17, yaitu mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Artinya nanti dalam proses pembelajaran Anda akan saya minta untuk membaca sebuah buku karya sastra, dalam hal ini bisa cerpen ataupun novel. Kemudian setelah Anda membaca tuntas buku tersebut, Anda memberikan opini Anda atau pendapat Anda terkait dengan isi buku tersebut dalam bentuk teks resensi. Sebelum Anda memulai proses penulisan resensi, saya ingin Anda juga memahami alasan mengapa Anda perlu belajar menulis teks resensi. Ada 3 alasan yang mendasari. Yang pertama adalah mendapat imbalan jika resensi kita dimuat di media, baik media cetak maupun media online. Nah, supaya resensi yang Anda tulis itu bisa dimuat di media cetak maupun online, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah buku yang Anda pilih untuk diresensi itu harus merupakan buku terbitan terbaru, ya, minimal buku-buku yang diterbitkan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kemudian syarat yang kedua adalah ketika memberikan penilaian atau pendapat terkait dengan kelebihan dan kekurangan buku tersebut, Anda harus memberikan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berdasarkan temuan-temuan yang Anda dapatkan ketika Anda membaca buku tersebut. Artinya ketika Anda memberikan komentar terkait dengan kelebihan buku, ya Anda tidak terlalu berlebihan. Demikian juga sebaliknya ketika Anda menyampaikan kekurangan buku tersebut, Anda juga tidak terkesan menyudutkan si penulis buku tersebut. Anda cukup memberikan komentar sesuai dengan temuan yang Anda temukan pada saat Anda membaca buku tersebut. Itu terkait dengan alasan yang pertama. Yang kedua, ini mendapatkan buku gratis dari penerbit ini masih terkait dengan yang nomor 1. Apabila resensi yang Anda tulis itu bisa dimuat di media, entah itu cetak maupun online, maka nanti Anda berpeluang mendapatkan kiriman buku gratis dari penerbit buku yang Anda resensi tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ketika resensi Anda itu misalnya dimuat di koran, misalnya dimuat di Sriwijaya Post, maka halaman koran yang memuat resensi Anda itu Anda simpan, kemudian Anda kirimkan kepada penerbit. Nanti penerbit akan merespon dengan mengirimkan buku-buku terbitan terbaru kepada Anda dengan harapan nanti buku-buku tersebut juga nantinya akan Anda resensi kembali, kemudian Anda kirimkan ke media untuk diterbitkan kembali. Karena itu sangat membantu penerbit dalam mempromosikan buku-buku yang baru saja mereka terbitkan. Kemudian yang ketiga, bahasa yang sederhana, kalimat-kalimat langsung, sehingga nanti resensi yang Anda hasilkan, kalau dirasa sudah cukup meyakinkan, baru kemudian Anda kirim ke media yang menjadi target Anda. Selanjutnya, jika ditekuni, menulis resensi ternyata dapat mengubah jalan hidup seseorang. Pada bagian ini saya akan menampilkan 2 orang tokoh yang cukup diperhitungkan di Indonesia terkait dengan dunia tulis-menulis, secara khusus sebagai seorang resensor.
Resensor yang pertama adalah Nur Musidi. Awalnya hanya seorang penjual koran yang tertarik belajar menulis resensi. Resensi pertamanya diterbitkan di media massa yang menjadi titik awal karirnya menjadi seorang penulis buku. Karena kisahnya yang inspiratif tersebut membuatnya pernah diundang menjadi narasumber untuk masa depan. Awali menulis sehingga kembang. Tokoh yang kedua adalah Hernadi Tansil. Sehari-hari beliau bekerja sebagai seorang akuntan. Ia belajar menulis resensi secara otodidak dengan mempelajari karya orang lain terlebih dahulu. Kini, Hernadi Tansil meresensi rata-rata 33 buku setiap tahunnya sampai hari ini. Nah, itu tadi dua tokoh yang cukup inspiratif dapat kita jadikan sebagai teladan bahwa untuk mengawali karir yang hebat tidak perlu diawali dengan langsung melakukan hal-hal besar, tetapi juga ternyata bisa diawali dengan melakukan hal-hal yang sepertinya sederhana, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, dilatih terus-menerus, bisa memacu kita untuk melahirkan karya yang lebih besar lagi. Harapan saya ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anakku sekalian. Selanjutnya adalah sharing pengalaman pribadi menulis di media massa, terutama media cetak yang skalanya nasional seperti Kompas maupun yang skala lokal seperti Sriwijaya Post dan juga Sumatera Express, dan beberapa diterima di Sriwijaya Post. Saya media cetak yang honor tertinggi sekalian, dan untuk alamat email dan lain sebagainya silahkan dicari sendiri nanti di Google untuk anak-anak yang berniat mengirimkan tulisannya ke salah satu dari media yang sudah saya tahu. Selanjutnya, sebelum anak-anak sekalian mulai menulis resensi, saya akan mengingatkan kembali terkait dengan bagian-bagian yang harus ada dalam resensi yang nantinya Anda hasilkan. Ada 5 bagian. Nah, sebelum masuk pada 5 bagian ini, nanti resensi yang Anda tulis itu harus diawali dengan judul resensinya terlebih dahulu. Baru setelah itu dilanjutkan dengan bagian yang pertama, yaitu identitas buku. Pada bagian identitas buku ini disampaikan judul buku yang diresensi, kemudian penulis buku tersebut siapa, tahun terbit buku tersebut berapa, tebal buku, ukuran buku, dan lain sebagainya. Untuk identitas buku. Ya, sudah selesai. Dari tayangan materi video berbasis teks yang baru saja kalian saksikan, kira-kira materi tersebut membahas tentang apa? Teks resensi. Ada apa saja di teks resensi? 1. Terus? Orientasi. Kemudian apa? Argumentasi, dan terakhir apa? Itu termasuk di dalam apa? Struktur. Good. Sekarang ada apa lagi di teks resensi selain unsur? 1. Terus identitas buku ya. Yang kedua apa? Sinopsis. Kemudian good, apa lagi? Rekomendasi. Oke. Nah, dari materi tadi saya harap kalian mampu mengklasifikasi dari kedua istilah tadi, antara unsur dan sistematika itu rinciannya berbeda-beda. Ya. Ada yang disebut dengan unsur, ada yang disebut dengan sistematika. Nah, lebih lanjut saya berharap kalian mampu menganalisa atau menentukan dari 2 atau 1 minimal ya, minimal 1 novel saja. Kalian menentukan unsur dan sistematikanya. Oke, silakan kalian buka WA yang saya tadi bagikan, link yang saya terbitkan di WA kalian, yaitu link blog. Ya, di blog itu kalian unduh LKPD. Tahu LKPD nggak? Lembar Kerja Peserta Didik. Ya, apakah tadi sudah ada link yang sudah saya berikan di blog di WA?
Ada tidak? Ya. Untuk menindaklanjuti, apakah kalian paham atau tidak terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini? Itu kalian tuangkan di LKPD itu. LKPD bentuknya bersama dengan LKS. Intisarinya kalian mengerjakan soal-soal di sana. Ya? Sudahkah kalian buka linknya? Buka linknya, buka. Baik, selanjutnya silakan kalian berkumpul bersama dengan kelompok yang sudah terbentuk pada pertemuan sebelumnya agar tidak terlalu memakan waktu ya. Baik, dipersilakan. Ya, silakan ingat-ingat lagi anggota kelompok kemarin yang sudah terbentuk itu siapa saja. Jangan sampai salah orang. Pastikan pula di dalam kelompok itu kalian harus menjunjung tinggi kerjasama tim. Tidak boleh hanya mengandalkan tenaga dan pemikiran satu orang saja ya. Melainkan semua anggota yang tergabung dalam kelompok itu wajib memberikan kontribusi di dalam ajang diskusi. Baiklah rekan-rekan peserta didik kelas 11 asistensi keperawatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira proses diskusi di dalam kelompok sudah habis. Waktunya tiba saatnya kita salah satu dari kelompok yang ada untuk mendemonstrasikan hasil kerjanya di depan.
Adapun sisanya kelompok lain maksudnya nanti kita agendakan demonstrasi atau ajang diskusi acara secara komprehensif begitu. Pada pertemuan selanjutnya mengingat waktu yang tersedia itu relatif sangat terbatas, apalagi ada di antara orang tua kalian yang sudah lumayan lama menunggu kepulangan kalian di depan gerbang sekolah. Baik, kira-kira kelompok mana yang akan tampil lebih dulu untuk mendemonstrasikan hasil kerjanya di pertemuan sekarang? Kelompok saya aja, Pak. Ya, baik, silakan untuk kelompok Dias, Ujang dan kawan-kawan. Baiklah, kita langsung saja berikan kesempatan kepada kelompok Dias dan kawan-kawan yang akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kita. Kepada mereka, kita berikan tepuk tangan yang meriah agar tampil lebih semangat. Ketiga, Perkenalkan, nama saya Nida Wasana sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Desa Kilas sebagai pemateri kelima. Baik, tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ke pembahasannya. Baik, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah teks resensi yang berjudul Perahu Kertas. Langsung saja kita ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai moderator. Baik, di sini ada materi pertama yaitu identitas buku. Identitas buku di sini ada 5 poin penting yang harus saya sampaikan, yaitu judul bukunya adalah Perahu Kertas, penulisnya Dewi Lestari, singkat DE. Tebal buku 440 halaman, penerbit Trude Pustaka Sejati dan Bintang Pustaka, dan tahun terbitnya 2010. Saya cukupkan di sini sebagai pemateri pertama dan saya lanjutkan ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Teh Putri. Saya persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempercayai saya untuk menyampaikan materi yaitu tentang sinopsis Perahu Kertas. Sinopsis dalam teks resensi sangat penting adanya karena seorang pembaca akan dapat mengetahui isi buku secara utuh melalui sinopsis tersebut. Selain itu, dalam sinopsis juga akan menggambarkan tema, alur, pertokohan, latar, dan amanat dalam cerita. Dengan demikian, pemahaman akan struktur dan kaidah kebahasaan resensi sebuah sinopsis menjadi sangat penting agar kita dapat dengan mudah memahami ulasannya. Cukup sekian materi saya selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Teh Putri yang telah menjelaskan pemateri kedua. Dan saya akan lanjutkan ke pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Kang Ujang Bungsu. Saya persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Di sini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator pemateri sebelumnya yang sudah menyampaikan materinya. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang struktur isi. Adapun struktur isi di sini yang pertama yaitu identitas novel. Identitas novel ini mencakup judul, penulis, nama penerbit, dan ketebalan buku tersebut. Adapun yang kedua yaitu orientasi. Orientasi ini berupa pengenalan tokoh utama beserta watak dan kebiasaannya. Adapun yang ketiga yaitu rekaman peristiwa atau event berupa rangkaian kejadian yang dialami oleh tokoh utama. Adapun yang terakhir yaitu penutup atau reorientasi berisi simpulan tentang tema dan kualitas isi novel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih buat Kang Ujang Bungsu yang telah menyampaikan pemateri ketiga. Baik, saya lanjutkan ke pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Teh Nida. Kami persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan pemateri sebelumnya yang telah memaparkan materinya. Lalu di sini saya akan memaparkan materi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan buku. Kelebihan buku di sini adalah sebuah contoh resensi novel fiksi yang menyajikan sebuah kisah cinta dan persahabatan yang dapat meluluhkan para pembacanya. Secara keseluruhan gaya bahasa dikemas dengan menarik, ringan dan tidak terbelit, atau menuangkan banyak istilah asing. Pastinya mudah dimengerti, dipahami dan dinikmati oleh semua kalangan usia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Teh Nida yang telah menyampaikan materi keempat. Dan saya lanjutkan ke pemateri kelima dan keenam. Untuk Teh Dia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempercayakan saya sebagai pemateri terakhir. Terima kasih juga kepada pemateri sebelumnya yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan buku. Kekurangan buku di sini menyajikan kisah cinta dan persahabatan yang memang sangat umum, sehingga alurnya mudah ditebak, latar tempat yang selalu berbeda membuat pembaca harus lebih konsentrasi dalam berimajinasi saat membacanya. Kaidah kebahasaannya sendiri memiliki 3 poin, yaitu yang pertama memuat nama pelaku dan peristiwa yang dilakoninya. Dalam novel tersebut terdapat 2 tokoh utama bernama Kinan dan Kugi. Dijelaskan pula tingkat pendidikan cita-cita, keadaan keluarga serta karakternya. Dan juga diceritakan pula peristiwa-peristiwa yang dialami kedua tokoh tersebut. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja material seperti menyukai dongeng, menghasilkan materi, melanjutkan pendidikan, menjemput Kinan, bercerita. Dan yang terakhir, banyak memanfaatkan konjungsi temporal seperti pada akhirnya, sejak kecil, seiring perjalanan waktu, sebelum pergi, kemudian, awalnya. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya sebagai moderator berterima kasih kepada Teh Dea yang sudah menyampaikan materi terakhir. Apakah Akang dan Teteh sekalian ada yang mau bertanya? Kasihkan ya, kasihkan. Saya dari kelompok Peminat Manis. Saya ingin bertanya kepada Kang Teteh. Menurut kelompok Kang Teteh, langkah apa saja yang harus kita tempuh saat kita mau menulis teks resensi? Baik, saya respon jawaban dari Teh. Pertanyaan dari Teh siapa, Teh? Dari Teh Tiara. Adapun langkah-langkah menyusun esensi, yang pertama yaitu bahan pertimbangan. Adapun bahan pertimbangan di sini merupakan pertimbangan terlebih dahulu buku apa yang akan diresensi, atau fiksi atau non-fiksi. Yang kedua yaitu informasi atau mencatat data atau informasi buku yang akan diresensi. Yang ketiga yaitu identifikasi poin penting, membaca sambil menuliskan poin-poin penting dalam buku. Yang terakhir yaitu menuliskan. Jadi menciptakan sebuah teks resensi berdasarkan hasil analisis dan penggalan cerita novel yang telah dibaca. Gimana, Teh? Dapat dipahami? Baik. Adakah kelompok selanjutnya yang ingin bertanya? Ya, boleh.
Coba dikasih kritikan nanti dia hidup sendiri. Pencet itunya. Ya. Ada. Baik, perkenalkan nama saya Siti dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kami masih bingung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Akang dan Teteh terkait materi tentang kebahasaan teks resensi. Coba mohon disampaikan ulang kepada kami jumlah kebahasaan teks resensi ada berapa, serta mohon beri kami contoh-contoh dari teks resensi yang akan Teteh berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Siti yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat bagus sekali kepada kami. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaannya. Ada 4 yang kami ketahui. Konjungsi penerang dengan contoh kalimat sebagai berikut. Pertama, bahan pertimbangan untuk memberikan sebuah gambaran kepada para si pembaca. Yang kedua, nilai ekonomis. Yang ketiga, sarana promosi buku. Dan yang terakhir, perkembangan kreativitas. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah dari kelompok selanjutnya ingin bertanya? Ya, kalau ada yang menanyakan lagi silakan tanyakan, tidak apa-apa. Ayo, ada yang bertanya lagi tidak? Ada yang bertanya? Tidak. Saya sebagai moderator mohon minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah dan kata-kata kekurangan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan ya. Dapat diurai lagi, artinya waktu yang ada tinggal sedikit, mengingat waktu yang tersedia itu akan berbenturan dengan mata pelajaran yang lain. Maka hari ini kita sudahi saja dulu ya. Setidaknya ada penampilan atau mendemonstrasikan hasil kerja dari pembelajaran kita hari ini sekalipun hanya satu kelompok. Namun untuk kelompok-kelompok yang lain itu tetap dimintai tugas mendemonstrasikan ulang atau mempresentasikan kembali hasil kerja kalian kelompok yang tampil ke depan melalui streaming YouTube atau bisa di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Dan untuk semuanya silakan kalian kerjakan PR atau tugas portofolio yang terdapat pada LKPD. PR-nya yaitu berada di halaman terakhir terkait dengan analisa kebahasaan dari keempat novel. Keempat novel itu saya sajikan di LKPD, boleh dipilih. Satu orang bisa memilih, misalkan 10 orang bisa memilih novel yang sama. Atau bahkan satu orang hanya memilih satu novel boleh. 10 orang memilih novel yang sama juga boleh. Terlepas dari itu silakan kalian ikuti naluri kalian, kesukaan kalian mau memilih novel yang mana. Adapun novel yang saya maksud di LKPD antara lain tadi karyanya Andrea Hirata. Yang pertama Laskar Pelangi, Ederson, kemudian Maria Makarko, dan Sang Pemimpi. Keempat novel itu silakan kalian pilih dan tentukan kira-kira mana nih novel yang menarik untuk kalian dijadikan sebuah teks resensi. Ya. Kira-kira sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kesimpulannya hari ini teks resensi itu memang cukup pelik ya, dalam artian dari segi definisinya saja kita itu menilai sebuah karya seorang, khususnya teks novel. Menilai itu tidak sembarang menilai, tetapi harus disertai dengan kaidah-kaidah tertentu. Dilihat dari segi mananya dulu nih. Dilihat dari unsurnya,
kemudian dilihat dari sistematikanya, kemudian bisa juga dilihat dari kaidah kebahasaannya, begitu. Ya, saya kira untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini, dan besar harapan saya ketika kalian sudah melewati materi dengan saya hari ini bisa membawa manfaat di kehidupan kalian sehari-hari dan menjadi motivasi yang sangat kuat bagi kalian untuk mau mencoba menulis teks resensi seperti apa yang dialami oleh kisahnya sang penjual koran tadi. Ya, siapa namanya kepala kisah? Ya, kalian pun pasti bisa selagi ada kesempatan dan ada kemauan, jalan itu masih terbuka lebar. Ya, sekali lagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.